Ararkes Arnoldi Podcast. Hai teman-teman Arkes, balik lagi nih dengan gue Vira di sini dan kali ini gue kedatangan seorang bisa dibilang artis TikTok. Bener gak nih? Oke, perkenalkan dulu deh dirinya Kak. Oh ya, namaku Aminuddin. Aku tinggal di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Betul. Berarti aku panggilnya Kak Amin aja ya. Iya. Oke, jadi Kak Amin ini guys, aku tuh sempet lihat di TikTok aku gitu, artis TikTok loh ini loh. Sempet ada satu videonya yang viral banget. Kalau kalian pernah lihat nih, nanti kita bakal munculin di sini ya guys. Tapi aku ceritain aja. Jadi yang paling viral tuh yang kakak mau ulang tahun ya? Iya betul, yang ulang tahun. Yang mau ulang tahun gitu kan. Jadi mengundang rasa simpati lah buat kita sebagai manusia yang namanya pasti punya simpati dan empati kan. Jadi tuh viral guys gara-gara itu. Boleh diceritain Kak? Waktu itu sih aku tuh emang lagi baru-baru masuk kerja dan itu emang waktu sebelum kerja itu aku ngalamin banget pedihnya gimana sebelum kerja itu ya pure habis kerja itu kan namanya capek gitu ya pure nggak sengaja nggak tahu serame itu gitu langsung tiba-tiba iseng aja ya 80.000 followers dalam sehari. Bener-bener. Iya itu bukan main dan banyak centang biru yang komen gitu seperti artis-artis gitu. Iya. Betul. Nggak tahu sampai serame itu gitu. Iya. Dan sekarang sampai 17M itu. Iya benar sekarang jadi terakhir kemarin aku lihat tuh udah 17,5 M. Wow, itu keren banget sih jujur aja karena aku main TikTok udah setahun lebih nggak naik. Jadi curhat nih. Tapi jujur itu keren sih Kak. Karena bener ya, orang Indonesia tuh paling nggak bisa kalau misalnya menyangkut rasa simpati gitu ya, jadi gampang tersentuh gitu loh. Contohnya kan kayak sinetron gitu kan ya, ibu-ibu tuh gampang terpancing gitu. Jadi ya sama aja dengan halnya Kak Amin ini. Berarti Kak Amin ini sekarang pekerjaannya masih sebagai? Aku di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. DKI Jakarta. Ya sebagai PJLP. PJLP itu ya merawat-rawat tanaman di jalur-jalur. Gitu ya, taman-taman di jalur gitu. Penghijauan saja gitu. Iya. Oh, kalau setahu aku kan kalau di Jakarta tuh ada tim orange sama tim hijau, tim biru sumber daya air tuh. Oh, beda-beda. Ada tim biru juga. Betul, Aku iya. tahu nih guys ada tim biru. Nah, berarti Kak Amin ini bagian tim hijaunya. Tim hijaunya betul. Keren sih guys, jujur aja nih. Terus Kak Amin setelah viral itu gimana Kak? Apakah ada perbedaannya? Ya pasti ya berbeda ya. Berbeda banget. Ya banyak yang kenal, jadi banyak yang kenal. Tadinya ya kita bukan siapa-siapa, jadi banyak yang melirik gitu ya, melirik ke TikTok aku, banyak orang-orang besar, artis-artis besar gitu, melirik ke konten-konten aku gitu. Jadi waduh, alhamdulillah banget gitu, benar-benar nggak nyangka sampai segininya gitu. Ya mungkin itu ya suatu perjuangan juga sih untuk aku. Dulu sampai dulu di titik terendah gitu ya kan, bisa sampai seramai ini aku bikin, padahal cuma iseng-iseng aja. Aku iseng ya, misalnya emang curhatan aku gitu, curhatan dari hati aku ya, wah tiba-tiba terus aja FYP ya kan rame dan aku nggak tahu sampai sekarang udah 17,5M itu. Bukan main sih. Jadi ini masih menyangkut dengan episode kemarin sih guys. Buat kalian yang belum nonton, check it out. Episode kemarin kita bahas tentang titik terendah gitu ya. Sekarang kan kita udah ada contoh nyatanya nih. Kak Amin itu udah melewati titik terendah dalam hidupnya. Tapi buktinya sampai sekarang dia masih bisa survive dan bahkan bisa dibilang sekarang nih kehidupannya sudah membaik gitu loh, jauh lebih membaik dan dia udah bangkit dari titik terendahnya gitu. Boleh diceritain dong Kak, titik terendah yang pernah Kak Amin alami dalam hidup? Titik terendah waktu itu aku sih ibu aku sakit. Ibu aku sakit. Sebenarnya titik terendah sih dari dulu udah titik terendah ya. Udah dari dari aku kecil ya. Jadi banyak titik-titiknya nih. Iya, titiknya banyak banget. Nggak pakai koma ya. Titiknya banyak. Dulu aku tuh semenjak bapakku kena sakit jantung gitu ya. Sakit jantung dan habis lah ya, kayak rumah, kayak harta-harta ya dijual ya diperjualbelikan gitu, dan sampai akhirnya aku ngontrak gitu.
Dan dari situ aku memutuskan untuk berhenti sekolah. Itu SMP kelas 1 aku berhenti sekolah dan ngehidupin ibu aku sama adik aku. Jadi adik aku ini aku biayain sekolah karena dulu sekolah itu belum gratis ya. Iya betul. Dulu belum gratis, jadi dulu aku nyekolin adik aku, terus ngerawat ibu juga. Ya pokoknya pagi aku jualan koran, subuh aku udah berangkat nih Kak. Udah berangkat jualan koran, naik sepeda tuh subuh dulu. Terus siang abis jam 9-an itu aku parkir di Alfamart gitu. Dan terus abis parkir Alfamart, kalau sore hujan aku ngojek payung. Kalau di kayak di mall-mall yang di Taruh Plaza tuh. Nah, aku itu sering ngojek payung di sana gitu. Ya terus sampai akhirnya udah tuh aku udah melewati ujian itu, Ustaz. Nah, terus udah ke aku udah umur ya semakin dewasa, ujian ibuku jatuh dari kamar mandi. Jatuh dari kamar mandi, nggak ngasih tahu anaknya. Nggak ngasih tahu anaknya, tiba-tiba berapa selang kemudian aku itu waktu itu masih kerja di sebuah restoran gitu. Oh, sempat kerja di sebuah restoran ayam gitu. Karena harus merantau, karena jauh itu aku waktu itu. Merantau. Jadi kerja di restorannya itu merantau, kan di dekat-dekat rumah juga. Enggak, merantau aku. Jadi merantau. Jadi ibu sendiri sama adik-adik. Betul. Jadi merantau, aku habis merantau itu tiba-tiba adikku WA, Min, Umi ini kayak kesurupan gitu. Sering-sering marah-marah, sering apa. Nah, aku bilang, oh coba bawa ke ini ke paranormal atau apa gitu. Nggak, tetap nggak bisa gitu. Oh, ya udah akhirnya saya memutuskan resign dari kerjaan. Iya, karena ya bagaimanapun keluarga tetap yang paling utama ya guys. Betul, memutuskan resign dari kerjaan. Nah, terus habis memutuskan resign, itu aku nganggur tuh Kak, ngurusin ibu terus di rumah. Setiap ibu marah ini, setiap ibu marah, ya aku peluk Kak. Aku peluk, ya pokoknya biar dia sampai nggak marah gitu, aku peluk. Ya terus sabar. Banyak sih waktu itu, aduh, sempet ngeluhnya, aku bawa kemana ya? Apa aku taruh di RSJ aja gitu atau gimana? Sempet gitu. Tapi tetap aku kuatkan, oh ini ibuku gitu. Ya. Bagaimana? Jadi melo nih aku jadi. Aku juga jadi sedih guys. Pengen ya itulah. Kenapa video itu sampai ramai itu ya gara-gara itu. Terus akhirnya aku coba cari-cari bantuan ke teman-teman, pinjam uang, cari-cari kerjaan nggak dapet ya kan. Aku nganggur tuh Kak. Aku ngontrak dan itu diusir Kak. Aku sempat diusir karena itu diusir ya. Karena ibuku sering banting-banting, dan tetangga itu marah. Sampai RT-nya itu juga turun tangan katanya. Udah coba pindah dulu gitu, biar orang-orang sini nyaman begitu ya. Aduh bener-bener ya. Aduh kok sebel ya, jadi aku yang sebel ya. Kenapa sih harus kayak gitu? Aduh please banget dong, kita ini kan satu wilayah gitu ya. Kita tuh keluarga loh, meskipun nggak ada hubungan darah, tapi kita tuh keluarga loh semuanya. Kenapa sih mesti ada diskriminasi kayak gitu loh. Aduh Kak, coba diminum dulu Kak. Ini sepertinya sudah beremosi banget nih. Diminum dulu ya. Diminum dulu Kak. Ini dari Dimabu Kopi. Hanya ada di Bintaro guys. Diminum dulu Kak, biar agak tenang sedikit karena tadi kita sudah sangat emosional ya. Sampai aku juga udah mau nangis loh. Soalnya gini Kak, aku juga kan punya pengalaman gitu loh merawat ibu gitu. Ibuku juga sakit, juga sama lah gitu. Dan ya memang wah up and down guys, itu bener-bener rasanya nano-nano gitu. Satu sisi kita sebagai anak pasti kadang ada merasa aduh capek gitu kan. Nggak munafik ya guys, nggak munafik, kita sebagai anak tuh pasti ada merasa capek gitu. Cuman ya balik lagi itu orang tua gitu. Diminum Kak, udah diaduk dulu dikit bawahnya. Gimana Kak? Enak ya. Itu kami minum kopi ya? Kopi. Ini aku minum ice almond milk tea guys. Jadi ada milk tea, ada kopi, dan ada banyak variannya. Buat kalian yang penasaran, check it out. Oke deh, kita lanjut Kak. Jangan bermelo-melo lagi deh ya kita. Aduh, ini udah cukup sendu-sendu nih guys ya. Udah hujan-hujan, mendung-mendung. Berarti sekarang Kak Amin ya istilahnya sudah lebih baik gitu ya. Sudah. Alhamdulillah. Semenjak ada viralnya video itu.
pelan-pelan Kak Amin sudah bisa seenggaknya bisa membahagiakan Tuh. Umi ya, Gitu. Aku panggilannya Umi. Umi. Kalau di rumah ibu aku itu Umi. Iya, panggilannya. iya aku tuh suka ngeliat Kak Amin nge-live di TikTok. Nah itu gimana tuh Kak kalau lagi nge-live rame? Ya iya rame. Jadi mereka tuh pada nanya Umi itu kalau kan nama ibu aku namanya Aci. Karena aku sering sandingkan dengan Syahrini itu. Jadi ibu aku bilang anak-anak itu yang di followers aku bilangnya Umi Syahrini-nya mana gitu. Iya. Iya, jadi mereka nanyainnya ibu gitu. Iya. Karena emang dengan kepolosannya dia, ibu aku tuh tidak bisa baca, tidak apa gitu. Oh iya. Karena kadang ada yang ada gif TikTok itu dia bilangnya apa? Aduh ikan kayaknya. Ya pokoknya sabun gitu bilangnya gitu. Iya. Kalau nggak ada sabun ini gitu. Dikiranya dia begitu gitu. Oh gift ya karena ya. Gif gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Iya, begitu. Ngerti gift sabun kan. Iya betul. Aduh aku ketawa. Oke, berarti aku juga suka lihat tuh Kak di live TikTok Kakak. Abis itu Kakak bikin konten berbagi. Betul. Ini tuh sesuatu yang keren banget guys menurut aku, dari waktu itu contoh ya. Karena masih banyak juga gitu aku lihat tuh komen-komennya tuh banyak yang hujat gitu. Jadi aku bingung ya, kenapa sih ada orang baik bukannya disupport tapi malah dihujat gitu. Kayak kalian kalau udah nggak bisa bantu ya udah nggak usah hujat gitu. Nah ini Kak Amin ini udah dengan segala kemampuannya, dengan segala kepunyaannya, Kak Amin tuh masih mau berbagi loh guys. Dari live TikToknya ya nggak sih Kak? Betul. Kayak gitu kan? Betul. Banyak kontennya nanti bisa dilihat ya guys. Nanti akan kita tampilkan beberapa videonya. Dan itu keren banget. Jadi gimana tuh Kakak biasanya berbagi abis live gitu? Habis live. Jadi mungkin dulu ya semenjak aku viral itu ya yang 17M itu aku nge-live tuh malam habis aku adain live untuk tiup lilin bersama gitu. Oh, sama followers gitu. Iya, karena video yang paling viralnya kan ulang tahun, nggak ada yang ngucapin gitu. Jadi aku alhamdulillah tuh perdatangan kue-kue dari orang-orang baik gitu duluan. Mas mau dikirimin kue nggak? Terus kirimin alamatnya. Nah terus aku tumpukin di meja pas malam 17 mau ke 18-nya gitu, 18 Agustusnya pas hari H ulang tahunnya. Nah aku tumpukin di meja, itu sampai 70.000 orang nonton ya, 70.000 ya, 70.000 70,5 ribu itu yang nonton di live itu. Dan itu banyak yang nge-gift. Oh, banyak gift, banyak. Sampai nah, akhirnya ini uangku udah kebanyakan nih. Ya kan? Uangku kebanyakan karena aku ada gaji dari kerjaan juga gitu. Makanya coba aku hasil semalam aku buktiin bahwa untuk yang membutuhkan. Jadi setelah malamnya besoknya aku langsung bikin konten berbagi berbagi dari hasil TikTok hasil ulang tahun itu. Nah karena itu orang-orang suka, makanya aku teruskan gitu. Aku teruskan. Itu suatu niat yang sangat mulia sih menurut aku ya guys. Dengan ya kadang kita aja nih bahkan yang udah cukup gitu ya, kadang kita tuh masih mau mikir-mikir loh, berbagi nggak ya. Dan ketika udah ada nih Kak Amin sosok yang bisa menjadi inspirasi kita ya untuk bisa punya hati yang mau berbagi, kalian malah kayak punya sudut pandang yang negatif gitu kan, pasti ada kan kayak gitu. Aku suka lihat tuh ada yang bilang kayak lu cuma bikin konten doang kayak gitu kan Kak, lu apalah segala macam, banyak perkataan yang nggak baik gitu loh. Jangan kayak gitulah guys. Jangan kayak gitulah, kita ini sebagai manusia. Dan khususnya untuk Kak Amin ya, Kak Amin ini adalah sosok yang hebat menurut aku, bener-bener punya hati yang mau gitu. Karena serius loh Kak, kadang kita ini kan sebagai manusia karena udah terbiasa kita punya dan apa dikasih apa segala macam, jadi kita tuh kadang mikir berkali-kali untuk berbagi gitu. Jadi sebenarnya menurut aku guys, udah ada Kak Amin sosok yang sangat menginspiratif. Ayolah kita punya hati yang berbagi, begitu guys. Jadi Kak Amin gimana nih? Nggak harus nunggu kaya sih untuk berbagi. Mungkin orang berpikir banyak yang komen juga kayak gue pengen cepet kaya nih, pengen mau berbagi juga gitu. Nggak gitu konsepnya, karena berbagi itu walaupun cuma 2.000 rupiah, kita punya jajan 5.000 misalkan sehari.
2.000 kita sisihkan untuk yang membutuhkan, 3.000 kita simpan. Itu udah berkah gitu, udah iya, karena nggak perlu nunggu hal kaya untuk berbagi. Betul, itu betul, aja betul. sih. Aku hanya memotivasi itu gitu satu, dan memotivasi ini soalnya banyak yang lebih butuh dari kita gitu. Iya. Kita bisa makan, bisa minum. Nah, ada di luar sana yang nggak bisa makan dan minum gitu. Nah, yang nggak bisa makan dan minum, ada orang yang berjuang untuk hidup. Iya. Ada lagi berjuang untuk hidup, ada lagi orang yang berjuang di dalam dalam kubur gitu. Gitu Kak. Jadi terus Betul, kita harus betul. selalu bersyukur, sampai saat harus bersyukur gitu. Keren banget, aku gak tepuk tangan gak sih? Ya ampun, aku tuh kayak dapet tamparan ya, karena aku juga berkaca gitu loh. Aku sebagai orang yang maksudnya sudah jauh lebih, maksudnya lebih settle gitu ya. Tapi kadang aku suka lupa untuk melihat ke belakang gitu, bahwa ya aku juga dulu pernah loh ngerasainnya kayak gitu. Nah itulah kekurangannya, salah satu kekurangannya manusia guys. Bener gak Kak? Betul. Berarti sekarang Kak Amin statusnya gimana nih? Aku masih single Kak. Masih single. Masih single. Untuk perempuan boleh nih. Oh ini bener ya guys? Iya, bener. Bener loh. Tapi beberapa orang yang udah dateng gitu ya Kak, maksudnya udah sering duduk di sini ngobrol sama aku, banyak kan single dan banyak kan promosi gitu. Banyak kan promosi sekalian. Karena Umi udah minta terus Oh gitu. iya. Mungkin Jadi- kan udah cukup umur juga Betul. kan. Karena adikku udah nikah Kak. Oh adiknya Kakak juga Aku udah nikah. udah sekolahin dari sekolahin SD sampai sekarang dia udah nikah, udah punya anak 2. Oh wow. Iya, aku Wow. masih ngidupin dia ya. Kadang namanya suaminya itu kan buruh bangunan. Jadi kadang-kadang ada bangunan, ada enggak, job, ya. ada enggak, ya. Jadi kadang-kadang untuk sehari-hari aku masih ke adekku juga gitu ngasih gitu. Wah keren sekali kakak ini, sungguh kakak yang baik, panutan kakak yang baik gitu ya guys. Kenapa emang masih jomblo Kak? Kan udah viral kan tuh, banyak loh jadinya. Perempuan gimana? Bukannya itu, aku saat ini belum mungkin mau bahagiain ibu aku dulu. Karena untuk saat ini aku masih kontrak ya. Jadi bukannya karena takutnya aku bawa perempuannya nggak enak mau diajak kontrak gitu. Mungkin insya Allah tahun depan ya aku cicil rumah gitu, insya Allah. Kita doakan ya guys, amin. Mudah-mudahan. Semoga Kak Amin bisa, namanya tuh udah Kak Amin ya. Amin terus berkah. Kak Amin, Berkah sekali terus. diaminkan gitu. Aku dengar-dengar kan Kak Amin ini apa namanya, tadi kita cerita di belakang pernah ditinggal nikah kan? Oh iya, dulu ya itu yang titik terendah kan pertama ibu aku tuh. Nah, habis ibu aku tuh udah sempet tukar cincin ya. Tukar cincin, itu sudah sempet tukar cincin. Terus tiba-tiba kan aku nganggur. Terus aku parkir gitu. Nah, lama-lama kelamaan kok ceweknya berubah gitu. Si perempuan ini berubah. Dan terus udah gitu aja ninggalin. Terus aku chat, kamu kok udah berubah sih gitu kan. Iya. Nah, dia bilang aku udah gak cinta, kata dia begitu ya. Aku udah gak cinta sama kamu gitu, kata dia begitu. Lah kok terus kita gimana? Aku udah sayang banget sama kamu. Makan tuh sayang, kata dia begitu. Makan tuh sayang, aku gak butuh sayang, aku butuhnya uang untuk kehidupan aku ke depannya. Tipikal cewek. Aduh sebel. Katanya nanti anakku mau makan apa kalau cuman dikasih sayang. Rasakan tuh perempuan yang udah meninggalkan Kak Amin, nyesal kan? Apa tuh ada lagunya biasanya yang tahu gak sih? Sekarang lo nyesel kan? Oh iya, Nyesel bener. kan? Iya ada lagunya tuh bener. Nyesel kan? Ayo guys, makanya kita tuh jadi perempuan gak buat, maksudnya ya menuntut itu sih boleh, tapi ya sewajarnya. Maksud aku ya kan bisa berjuang bareng-bareng gitu Betul. loh. Kenapa sih harus ditinggalin gitu? Emang nggak bisa apa nih? Coba nih kalau misalnya kakaknya nih masih nemenin kami sampai sekarang, bener gak? Makan ayam tiap hari. Makan ayam tuh tiap hari, gak tempe tahu lagi. Aduh, oke deh, seru banget udah ngobrol-ngobrol sama Kak Amin.
Thank you banget ya Kak. Banyak Iya. banget loh pelajaran yang bisa aku ambil dan juga teman-teman Sama-sama. Arkes bisa ambil di sini. Wah, keren sekali ceritanya Kak Amin. Thank you Kak. Sama-sama Kak Vira. Iya, pesan aku tetaplah jadi orang baik mau setinggi apapun Kakak. Oke? Oke, siap. Kak. Oke guys, jadi jangan lupa kalian nonton terus YouTube channel Arnoldi Entertainment. Dan jangan lupa kalian subscribe, comment, dan like. Share juga ke teman-teman semuanya. Oke. Bye bye guys. Thank you ya Kak Amin ya. Iya, sama-sama. Mantap.